Mengkonsumsi makanan sehat dan bervariasi selama kehamilan akan membantu Bunda untuk mendapatkan sebagian besar vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Nah, mengkonsumsi suplemen asam folat contohnya. Ini penting dikonsumsi baik pada saat Bunda sebelum hamil maupun saat Bunda hamil. Nah, Bunda disarankan agar mengkonsumsi 400 mikrogram asam folat setiap hari dari sebelum hamil hingga usia kehamilan 12 minggu. Lalu, mengapa sih ini harus dilakukan? Ya, hal ini untuk mengurangi resiko masalah pada perkembangan bayi di minggu-minggu awal kehamilan. Bunda juga dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D setiap hari nih. Nah, jangan mengkonsumsi minyak hati ikan kod atau suplemen apapun yang mengandung vitamin A atau retinol pada saat hamil ya Bunda. Terlalu banyak vitamin A dapat membahayakan bayi Bunda. Nah, di mana bisa mendapatkan suplemen kehamilan? Bunda bisa mendapatkan suplemen dari apotek dan supermarket atau dokter umum yang mungkin bisa meresepkannya. Jika Bunda ingin mendapatkan asam folat dari tablet multivitamin, pastikan tablet tersebut tidak mengandung vitamin A atau retinol ya Bunda. Apa sih pentingnya asam folat sebelum dan selama kehamilan? Penting nih untuk mengkonsumsi tablet asam folat sebanyak 400 mikrogram setiap hari baik sebelum Bunda hamil dan sampai Bunda hamil usia 12 minggu. Asam folat dapat membantu mencegah cacat lahir yang dikenal sebagai cacat tabung syaraf termasuk spina bifida. Jika Bunda tidak mengkonsumsi asam folat sebelum hamil, nah Bunda harus memulainya segera setelah mengetahui Bunda positif hamil. Cobalah mengkonsumsi sayuran berdaun hijau yang mengandung folat yang merupakan bentuk alami dari asam folat. Nyatanya, memang masih belum cukup nih untuk mendapatkan jumlah asam folat yang direkomendasikan untuk kehamilan yang sehat dari makanan saja. Itulah mengapa Bunda penting untuk mengkonsumsi suplemen asam folat tambahan. Nah, kapan sih asam folat dosis tinggi diberikan? Jika Bunda memiliki resiko kehamilan lebih tinggi terhadap cacat tabung syaraf, Bunda akan disarankan untuk mengkonsumsi asam folat dengan dosis yang lebih tinggi yaitu 5 mg. Bunda akan disarankan untuk mengkonsumsinya setiap hari hingga usia kehamilan 12 minggu. Nah, Bunda mungkin memiliki kehamilan risiko tinggi dengan cacat tabung syaraf apabila pertama, Bunda atau ayah biologis dede bayi memiliki cacat tabung syaraf. Kedua, Bunda atau ayah biologis bayi memiliki riwayat keluarga dengan cacat tabung syaraf. Ketiga, Bunda pernah mengalami kehamilan sebelumnya yang terkena cacat tabung syaraf. Keempat, Bunda menderita diabetes. Yang kelima, Bunda sedang dalam konsumsi obat anti epilepsi. Dan yang terakhir, Bunda minum obat antiretroviral untuk HIV. Jika hal ini terjadi pada Bunda, segera konsultasikan dengan dokter ya Bunda. Mereka dapat meresepkan dosis asam folat yang lebih tinggi. Dokter umum atau bidan mungkin juga menyarankan untuk tes screening tambahan selama kehamilan Bunda. Vitamin D pada masa kehamilan. Bunda memerlukan 10 mikrogram vitamin D setiap hari. Ibu hamil dan menyusui dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen harian yang mengandung jumlah ini saat musim dingin seperti musim hujan saat di negara tropis. Nah, vitamin D mengatur jumlah kalsium dan fosfat dalam tubuh yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan tentunya otot.
Tubuh kita dapat memproduksi vitamin D saat kulit kita terpapar sinar matahari pada musim panas. Antara musim dingin atau hujan, tubuh tidak dapat membuat cukup vitamin D dari sinar matahari saja. Itulah sebabnya mengapa suplemen direkomendasikan. Vitamin D juga terdapat pada beberapa makanan, termasuk diantaranya ikan berminyak seperti ikan salmon, makarel, herring, dan sarden. Kemudian juga terdapat dalam telur dan daging merah. Vitamin D juga ditambahkan ke beberapa sereal sarapan, olesan lemak seperti margarin, dan alternatif susu non-hewani. Jumlah yang ditambahkan ke produk-produk ini dapat bervariasi dan mungkin hanya sedikit, karena vitamin D hanya ditemukan dalam sejumlah kecil makanan, baik yang alami maupun tambahan. Maka sulit untuk mendapatkan vitamin D yang cukup dari makanan saja. Jangan mengkonsumsi lebih dari 100 mikrogram vitamin D sehari karena dapat berbahaya ya Bunda. Jika Bunda memiliki kulit lebih gelap, Bunda mungkin beresiko tinggi tidak memiliki cukup vitamin D. Apabila yang pertama, Bunda memiliki kulit gelap karena ras, dan yang kedua, Bunda sering menutupi kulit Bunda saat berada di luar atau menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan. Bunda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D setiap hari sepanjang tahun nih. Konsultasikan dengan bidan atau dokter untuk mendapatkan saran tentang ini ya Bunda. Pentingnya zat besi pada masa kehamilan. Jika Bunda kekurangan zat besi, mungkin akan merasa sangat lelah dan mungkin akan berisiko tinggi untuk menderita anemia. Daging tanpa lemak, sayuran berdaun hijau, buah kering, dan kacang-kacangan mengandung zat besi nih. Jika Bunda ingin mengkonsumsi kacang tanah atau makanan yang mengandung kacang tanah seperti selai kacang misalnya selama kehamilan, Bunda dapat melakukannya sebagai bagian dari diet sehat dan seimbang. Kecuali jika Bunda alergi terhadap kacang tersebut atau dokter Bunda menyarankan untuk tidak melakukannya. Banyak sereal sarapan yang mengandung zat besi. Jika kadar zat besi dalam darah rendah, dokter umum atau bidan akan menyarankan Bunda untuk mengkonsumsi suplemen zat besi. Kemudian, pentingnya vitamin C pada masa kehamilan. Vitamin C melindungi sel dan membantu menjaganya untuk tetap sehat. Vitamin C ditemukan dalam berbagai macam buah dan sayuran, serta diet seimbang dapat menyediakan semua vitamin C yang Bunda butuhkan. Nah, sumber vitamin C yang bagus terdapat dalam jeruk atau jus jeruk, kemudian paprika merah atau hijau, kemudian buah stroberi, kemudian kismis, juga brokoli, kubis, ataupun kentang nih. Kemudian pentingnya kalsium pada masa kehamilan. Tentu ya, kalsium sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi si dede bayi Bunda nih. Nah Bunda, untuk sumber kalsium bisa didapatkan melalui susu, keju, atau produk olahan susu seperti yogurt, kemudian sayuran berdaun hijau seperti selada air, kangkung, bayam, kemudian tahu, kemudian minuman kedelai dengan tambahan kalsium, kemudian roti dan makanan apapun yang dibuat dengan tepung yang diperkaya, kemudian ikan yang tulangnya bisa dimakan seperti ikan teri, ikan sarden. Nah, ini adalah sumber yang bagus untuk menambah asupan kalsium bagi Bunda. Nah Bunda, itu tadi sekilas informasi mengenai suplemen dan vitamin yang penting untuk masa kehamilan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bunda yang saat ini sedang menjalankan masa kehamilan. Sampai jumpa dalam pembahasan di video selanjutnya. Salam sehat, catatan harian kuliah. Sampai jumpa.